Kenapa banyak orang kaya yang berhutang? Bukankah dengan uang sebanyak itu mereka bisa melunasi hutang mereka? Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu alasannya? Beberapa kali di sosial media berseliweran wawancara mbak-mbak yang kerja di perusahaan asuransi dan memiliki penghasilan 1 M per bulan, namun masih tetap nyicil KPR rumah dan mobil. Padahal jika dipikir-pikir secara logika, orang-orang dengan penghasilan tersebut bisa membeli rumah ataupun mobil secara lunas. Dan pastinya gak perlu pusing mikirin hutang, bunga, dan biaya layanan lainnya. Apalagi dari wawancara mbak-mbak tersebut, rata-rata pengeluaran yang mereka keluarkan untuk kehidupannya selama sebulan yaitu 100 juta. Jadi bisa dibayangkan berapa jumlah uang yang tersisa di rekening mereka, kira-kira dikemanakan uang mereka? Oke, hai! Di video kali ini kita akan membahas para sultan yang faktanya mereka berhutang meskipun sudah tajir melintir. Tak jarang banyak kita temukan beberapa orang kaya yang membeli rumah, mobil, properti, ataupun lainnya dengan sistem nyicil dan tak tanggung-tanggung. Cicilannya bisa sampai puluhan tahun. Banyak orang memiliki persepsi yang negatif terhadap hutang. Padahal lewat pengelolaan yang baik, hutang bisa memberikan manfaat besar terhadap keuangan kamu. Penasaran kan? Alasan inilah yang membuat kenapa orang kaya banyak berhutang dan bahkan mereka menggunakan hutang tersebut untuk meningkatkan kekayaannya. Menurut data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN tahun 2021, ada beberapa pejabat terkenal yang pastinya kaya dan memiliki jumlah hutang cukup tinggi. Yang pertama ada Menteri BUMN dan sekaligus pengusaha besar Indonesia, Erick Thohir, punya total kekayaan 2,3 triliun dengan hutang 176 miliar. Selanjutnya ada Dato Sri Tahir yang merupakan salah satu orang terkaya Indonesia dan anggota One Team Press, memiliki total harta 15,7 triliun dengan hutang 6,96 triliun. Lalu ada Sandiaga Uno yang memiliki harta 10,62 triliun dengan hutang sebesar 289 miliar. Jumlah yang fantastis bukan? Lalu, kenapa orang kaya banyak hutang seperti mereka tidak jatuh miskin? Bahkan nilai kekayaannya justru semakin meningkat. Seperti yang sudah dijelaskan di awal video bahwa hal ini berkaitan dengan cara pengelolaan hutang yang mereka lakukan. Nah, ini beberapa cara orang kaya dalam mengelola hutang mereka menjadi lebih bermanfaat. Yang pertama, memanfaatkan hutang untuk investasi. Alasan pertama kenapa orang kaya banyak hutang adalah karena mereka menggunakannya untuk keperluan investasi. Namun, mereka tidak hanya sembarangan berinvestasi. Orang-orang kaya ini melakukan perhitungan serta analisis yang matang, bukan hanya karena ikut-ikutan tren atau FOMO. Sebagai buktinya, kekayaan yang dimiliki oleh Sandiaga Uno dan Erick Thohir berupa surat berharga dan saham. Dengan pengetahuan serta analisis yang tepat, keduanya bisa mendapatkan hasil yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan bunga hutang dan bahkan dapat digunakan untuk melunasi hutang tersebut. Menarik kan? Bagi Sobat Miss Queen, pilihan menggunakan dana hutang untuk investasi memang sangat riskan karena tidak adanya pengetahuan dan analisis yang matang. Justru keputusan tersebut malah dapat menimbulkan kerugian besar dan bahkan hutang yang membengkak. Hal seperti itu tentu ingin benar-benar kamu hindari kan? Lalu bagaimana kalau kamu ingin mengikuti langkah orang kaya yang menggunakan dana hutang untuk keperluan investasi? Kamu bisa saja melakukannya asalkan pahami seluk-beluk instrumen investasi yang digunakan dan pastinya bisa membantu kamu untuk melunasi hutang tersebut. Yang kedua, memastikan kondisi keuangan aman untuk masa depan. Orang kaya memiliki banyak hutang dengan tujuan untuk memastikan kondisi keuangan di masa depan aman. Nah, that's why orang-orang kaya cenderung membeli aset dengan cara dicicil. Meski mereka mampu untuk membeli secara tunai, dengan pembelian aset secara tunai dalam jumlah besar beresiko mengganggu cash flow. Gangguan cash flow pada keuangan ini dapat berdampak sangat besar karena keberadaan uang tunai sangat penting dalam mengantisipasi adanya ketidakpastian di masa mendatang. Gimana? Setuju nggak? Yang ketiga, menjadi salah satu strategi dalam manajemen keuangan. Bagi orang-orang kaya, dengan adanya hutang bisa menjadi cara dalam mengelola keuangan. Salah satu strategi yang digunakan oleh orang-orang kaya ini adalah memanfaatkan dana hasil hutang untuk keperluan memperluas portofolio investasi. Selain itu, digunakan untuk mengurangi beban pembayaran pajak. Nah, selanjutnya, memanfaatkan peluang investasi yang baru muncul. Alasan kenapa orang kaya banyak hutang adalah karena mereka tidak ingin kehilangan peluang bisnis menjanjikan. Mungkin ini yang jarang orang-orang ketahui bahwa orang-orang kaya seringkali memanfaatkan peluang yang ada saat ini, apalagi jika itu sangat menjanjikan. Lalu, apa hubungan pelunasan hutang dengan peluang bisnis maupun investasi? Untuk melunasi hutang, orang-orang kaya
kaya ini harus membayar hutangnya dengan uang yang dimiliki. Dengan begitu, kemungkinan peluang bisnis atau investasi yang menjanjikan tersebut dapat terlewat begitu saja. Sebagai contoh, kamu memiliki hutang senilai 1 miliar, namun di sisi lain ada peluang bisnis atau investasi dengan harga yang sama. Jika sebagai orang awam, kita pasti lebih memilih untuk melunasi hutang tersebut dibandingkan mengambil peluang bisnis. Namun sebaliknya, jika peluang bisnis itu ternyata lebih menjanjikan dan bisa meningkatkan kekayaan kamu, justru kamu lebih untung berkali-kali lipat. Lalu yang terakhir, mengelola likuiditas. Terakhir, alasan kenapa orang kaya banyak hutang adalah karena mereka memiliki prinsip cash is king and liquidity is queen. Orang kaya selalu berusaha menjaga agar likuiditas kekayaannya tetap terjaga. Selanjutnya, dana dengan likuiditas tinggi yang mencukupi dapat membantu dalam memudahkan proses pengelolaan keuangan. Oke, sampai sini udah kebayangkan gimana cara orang-orang kaya ini dalam memandang sebuah hutang. Nah, bukan hanya itu, bagi kamu yang saat ini sedang merintis sebuah bisnis, ternyata dengan berhutang, bisnis kamu bisa sukses loh. Gimana caranya? Berbeda dengan kebanyakan orang yang menggunakan hutang untuk memenuhi hasrat konsumtif. Justru para pengusaha sukses memanfaatkan hutang untuk sesuatu positif yang bertujuan mendapatkan keuntungan, seperti berhutang untuk modal usaha. Jenis hutang yang dilakukan para pengusaha kaya itu disebut hutang produktif. Lalu seperti apa hutang produktif yang membuat pengusaha banyak hutang namun tetap kaya? Seseorang yang memiliki hutang konsumtif tinggi akan sulit untuk memiliki dan menambah aset. Hal ini disebabkan uang yang mereka miliki akan habis untuk melunasi pinjaman atau bahkan menambah hutang baru untuk melunasi hutang sebelumnya. Ini yang sering terjadi di zaman sekarang. Dengan adanya pinjaman online membuat sebagian orang terkena dampak yang membahayakan. Namun sebaliknya, jika hutang itu adalah hutang produktif, maka hutang itu justru membuat kamu dan para pengusaha semakin kaya. Karena hutang yang dimiliki justru akan menambah aset di masa depan. Dalam sebuah bisnis, penggunaan hutang produktif digunakan untuk meningkatkan keuntungan bisnis perusahaan. Mulai dari modal usaha, membeli kebutuhan operasional bisnis, menjalankan iklan, dan lain-lain. Jadi jika nanti bisnis tersebut bisa berjalan dengan baik, maka keuntungan yang kamu dapatkan bisa digunakan untuk melunasi hutang tersebut. Dan perlu diingat, keuntungan tersebut bukan hanya digunakan untuk membayar hutang saja, tapi bisa kamu kelola lagi untuk meningkatkan bisnis kamu. Hutang jenis apapun, baik itu konsumtif ataupun produktif, pada akhirnya akan menuntut kamu untuk melakukan pelunasan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, disiplin dalam membayar cicilan adalah hal wajib agar di kemudian hari tidak terjebak dalam masalah hutang yang semakin membesar. Nah, dengan penjelasan tadi tidak heran jika para pengusaha ini bisa sukses dan tetap kaya meskipun memiliki hutang. Kamu pun bisa mulai mengikuti cara mereka dalam memanfaatkan hutang untuk bisnis. Asal kamu paham dengan tujuan keuangan kamu dan bijak dalam memanfaatkan hutang yang kamu ambil, baik itu produktif maupun konsumtif. Sekarang kamu udah tahu kan kalau tidak semua hutang itu buruk? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk dapatkan informasi menarik lainnya. Stay tune terus ya. Bye!